Pak dari jajarannya ya. Terima kasih bahwa pada pagi hari ini kita sebelumnya malah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita bisa berjumpa di sini, berjumpa di hari Jumat yang penuh berkah ya, Jumat Mubarak. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita menghasilkan sesuatu yang mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan pada pagi hari ini ada satu kegiatan audiens ya, antara dari GRIP ya, baik itu dari Jawa Barat, dari Purwakarta, dan kami unsur daripada pimpinan pada dan Purwakarta. Sebetulnya pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua karena sebelumnya ya Abang telah hadir dengan Pak Eki juga tempoh hari dan sudah diberikan satu informasi dan penjelasan. Tapi karena permintaan kami sebagai unsur pimpinan dari PPN Purwakarta pagi hari ini menerima kehadiran bapak-bapak sekalian untuk bisa audiensi di tempat ini. Baik, selanjutnya adalah mungkin saya berikan kesempatan dulu, ada arahan dari Pak Ketua atau dari Ketua tim dulu yang mau menyampaikan. Bang, silakan mungkin dari Abang dulu, Bang Gabriel dulu untuk menyampaikan suatu audiensi. Baik, sementara itu terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ketua Pengadilan Purwakarta, unsur keamanan di sini hadir Pak Kasat, Kasat yang selalu melakukan Pak Kapolsek serta jajaran, rekan-rekan dari kuasa hukum FPI, dari pengurus DPC, saya dan Ketua DPC Purwakarta. Pada intinya yang pertama, saya terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan. Sudah memang saya intens sekali untuk mengawal ini, karena ini bisa jadi pionir dalam artian segala sesuatu yang kaitannya sudah dengan hukum, dan selayaknya memang harus diselesaikan secara hukum. Mengingat ada beberapa persoalan, Pak Ketua PN mohon izin, memang karena ada namanya sengketa itu pasti ada yang lawan. Kami sengaja datang ke sini supaya rule-nya itu jelas. Jadi kami tetap intinya memohon ketegasan dari pengadilan supaya tidak menimbulkan konflik di masyarakat, khususnya yang mengganggu Kamtibmas atau kondusivitas, khususnya di wilayah hukum Purwakarta. Begitu cara-cara mediasi seperti ini, audiensi seperti ini kami tempuh, tujuannya untuk menghasilkan titik temu yang baik dan minimal syukur-syukur bisa menghilangkan konflik. Dia meminimalisasi konflik. Mohon izin karena di lapangan ini sedang panas, Pak izin. Dari mulai tadi malam itu sudah membara dari Kerawang sampai Purwakarta. Jadi memang ini luar biasa. Harapannya di sini kita bisa ada sesuatu yang bisa kita sampaikan nanti di teman-teman yang ada di lapangan. Mohon izin memang kami tidak bawa ke sini Pak, karena ya takutnya ini kan menambah aktivitas, masih ada kegiatan di pengadilan. Jadi saya menghargai juga etikat dari pengadilan yang sudah bersedia menemui kami. Yang jelas itu Pak, saya sampaikan bahwa di lapangan hari ini kondisinya memang lagi bisa dibilang kurang baik. Saya raga di sini, hati saya lagi kemana-mana ini Pak. Jadi karena anak-anak saya, jujur kami sendiri turun berapa kabupaten gitu, yang menuju ke Purwakarta. Makanya harapannya saya secepat mungkin supaya saya bisa stop. Ini kalau sampai sore saya nggak bayang Pak, akan seperti apa nanti kondusivitas di Purwakarta. Makanya harapannya ini bisa ada titik temu, mungkin nanti untuk teknisnya ya mungkin kuasa hukum yang lebih memahami seperti apa. Ya, jadi intinya dari kami itu Pak, saya ucapkan terima kasih. Ini silaturahmi yang sekian kalinya. Harapannya ini bisa membuat baik untuk semuanya, khususnya untuk Kabupaten Purwakarta dan kondusivitas Kabupaten Purwakarta.
Mohon izin, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Gabriel atas informasi yang disampaikannya terkait audit pada pagi hari ini. Mungkin nanti Pak Ketua akan menjawab sampai semua. Mungkin ada dari kuasa hukumnya tambahannya, silakan. Mungkin tambahan sedikit. Terima kasih untuk pengadilan telah memberikan waktu dan ruang kepada kami terkait dan jajaran yang lain, ketua DPD, ketua DPC dan yang lainnya. Kami di sini ya memang pertama saya minta bantuan agar dikawal oleh LSM ini agar terciptanya kepastian hukum. Itu yang pertama, karena mengingat urgensi daripada SPK kami. SPK kami ini hanya tinggal beberapa bulan lagi. Ingat pihak manajemen atau pihak perusahaan ini kan sudah sulit untuk kami komunikasikan. Sebelum kami ke sini, sebelumnya kami sudah mediasi dengan pihak perusahaan yang notabene diwakili oleh kuasa hukum, memang tidak menemukan titik temu. Harapan kami ke sini agar ada titik terang dari pihak pengadilan untuk menyikapi hal seperti ini, mengingat urgensinya SPK ini gitu loh Pak. Maksud kami bukan mengganggukan timnas apa segala macam, kami hanya biar ada acuan pegangan kepastian hukum ke kami pertama dan ke klien kami. Karena anggapan klien kami ini kok namanya orang awam Pak, klien kami ini selalu beranggapan bahwa kok saya udah menang tapi tetap masih begini gitu loh. Sehingga beliaulah yang mengambil sikap, akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti ini. Dari itu saya dan rekan-rekan datang ke sini bermaksud meminta petunjuk atau arahan gitu. Baiknya seperti apa gitu agar tidak mengganggu Kantimas di wilayah Kabupaten Purwakarta khususnya. Mungkin itu saja dari saya pembuka. Terima kasih. Jadi Pak, namanya siapa Pak? Regi. Pak Regi, kuasa hukumnya ya? Baik, ada tambahan satu orang lagi Pak Ketua? Cukup? Ada? Dari Pak Egi, silakan, ada tambahan? Cukup? Kami ya tadi kan hanya menambahkan sedikit saja. Regulasi yang jelas kan setelah ada putusan sampai kasasi ini kan berarti kan ada pengadilan eksekutif sudah dilakukan, pengajuan dari pengadilan itu penetapan seperti apa setelah putusan kasasi, karena di situ ada unmanding ya, sifatnya memberikan satu kepada pihak termohon untuk sukarela dan sebagainya kan begitu. Itu tadi supaya kami penyepegangan untuk mengambil sikap, karena dalam ini setelah kami datang ke sana pun dia mereka tanggap karena punya satu upaya hukum lain yang sebenarnya kan tidak menghambat putusan kasasi gitu, karena di situ adalah maka pelaksanaan eksekusi itu segera dilakukan dan diserahkan kepada pemohon kan gitu ya. Dalam unmanding ini sudah satu Pak, sudah kedua Pak gitu. Sudah kedua ya. Nah, berarti kan sudah dilakukan kepada termohon bahwa perintah eksekusinya itu dari pengadilan. Cukup Pak? Cukup. Dengan Bapak siapa? Mehmet. Dari divisi hukum DPT Grid. Dari divisi hukumnya ya. Baik Pak, santai Pak, sampai diminum Pak. Iya. Kita santai aja. Baik Bapak sekalian, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Gabriel ya, abang saya dari DPD Jabar, juga Pak Riki dari kuasa hukumnya, juga Pak Mehmet. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita dengarkan apa yang akan disampaikan arahan-arahan dan petunjuk beliau terkait masalah teknis perkara ini. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Pak Sekretaris Pengadilan Negeri Purwakarta, yang hormati Pak Panitra, sekalian memperkenalkan juru bicara Pak Riko, juru bicara pengadilan, beserta yang saya hormati Pak Kapolsek yang hadir di sini, dan teman-teman atau rekan-rekan saya dari Jabar, Pak Gabriel, Bang Eki dari Purwakarta, serta dari Manas Mati yang hadir. Ada yang hadir? Nggak ada. Saya dikirim aja di lapangan ya. Serta kuasa hukum, kita sudah sering ketemu, Bang Redi ya. Karena kebetulan perkaranya juga saya tangani, dan dari bagian hukum yang tadi disampaikan.
Pertama-tama sebagai umat yang beragama, kita tak bosan-bosannya untuk menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hingga saat ini kita masih dapat diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk tujuan yang baik. Jadi saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta akan menjelaskan beberapa hal supaya tidak terjadi misinformasi. Ini yang harus kita hilangkan. Ada beberapa informasi mungkin yang tidak match, makanya saya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta akan menyampaikan informasi yang sebenarnya berdasarkan aturan dan pedoman yang berlaku. Jadi baik saya sudah resume karena memang kemarin Bang Eki melalui Pak Sekretaris menyampaikan segala sesuatu betul, itu organisasi besar harus seperti itu. Jadi segala sesuatunya harus mempunyai bukti, notulen, ataupun sekarang yang namanya eviden. Jadi tidak hanya ngomong gitu, itu namanya organisasi besar. Makanya saya bilang, saya menghargai. Saya sebagai Ketua Pengadilan, walaupun kita sudah bertemu, tapi pada saat itu hanya ngobrol sebagai pribadi kepada Ketua Pengadilan. Jadi ini harus diketahui semua dan harus ditulensi supaya ada laporan. Itu ciri-ciri dari organisasi besar. Pertahankan. Ya. Baik, saya akan jelaskan. Saya sudah resume. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta concern atau mempunyai komitmen untuk melaksanakan setiap permohonan eksekusi yang diajukan. Jadi kita di dalam pihak yang sama. Dan ini sebagai aturan, jadi boleh nanti ditanyakan langsung kepada Pak Panitera bahwa dalam menangani perkara eksekusi termasuk Pengadilan Negeri Purwakarta adalah permohonan eksekusi itu banyak yang sudah kita tidak lanjuti dengan baik, tanpa mengulur-ulur dan lain sebagainya, karena ini concern dan ini perintah dari Mahkamah Agung. Yang kedua, dalam menjalankan eksekusi, Pengadilan Negeri Purwakarta berpegang teguh dengan aturan dan pedoman yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, di dalam pelaksanaan eksekusi ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh abang kita yang di sana tadi, dimulai dari tahap permohonan, dilanjutkan dengan tahap penelahan, dilanjutkan dengan tahap peneguran atau unmanning, selanjutnya tahap sita eksekusi, dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan eksekusi. Keempat, terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh PT Mandiri Inti Logam telah ditelaah dan dinyatakan lengkap, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan peneguran atau unmanning terhadap permohonan tersebut pada tanggal 24 April 2024. Ya, jadi bukan 2 kali unmanning, Pak. Sudah dipanggil pertama tidak hadir, makanya dipanggil sekali lagi. Jadi unmanning yang sudah dilaksanakan itu yang dihadiri oleh para pihak itu adalah pada tanggal 24 April 2024. Yang kelima, bahwa pada saat peneguran atau unmanning dilaksanakan, termohon menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan alasan bukti baru, bukti surat baru atau novum. Jadi berdasarkan hal tersebut, sebagaimana tupoksi saya sebagai Ketua Pengadilan, saya memeriksa mengenai permohonan PK tersebut. Ya, karena apa? Karena di dalam pedoman pelaksanaan yang ke-6, karena sesuai dengan pedoman pelaksanaan eksekusi dari Dirjen Badilum, untuk sementara pelaksanaan eksekusi ditunggu sampai adanya putusan PK dari Mahkamah Agung dan bukan diberhentikan. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi. Tidak ada eksekusi ini diberhentikan. Eksekusi ini tetap lanjut. Ya. Tapi demi menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, ini kita tunggu sampai ada putusan peninjauan kembali turun, karena itu pedomannya seperti itu. Karena setelah ditelaah adanya bukti baru, bukti surat atau novum yang nanti kita serahkan ke